Kalau dari belakang sepertinya cowok gitu ya, cowok yang cool gitu ya, ganteng, coba hal baru di hidupku, tapi itu tidak membuat aku menjadi pribadi yang... Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen nyapa kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jadi kali ini aku pengen ngebahas Amel lagi dong ya. Jadi hari ini kita akan bahas ya, kira-kira siapa sih cowok yang ngeboncengin Amel ya guys. Jadi ini benar-benar bikin kepo banget. Mungkin kalian yang selalu stalking Amel pastinya tahu ya guys, ini tuh siapa sih gitu ya, sosok misterius ini ya guys. Karena cuma kelihatan helmnya doang ya guys. Dan karena aku pikir ya udah deh nanti aja gitu ya sekalian dibahas di konten. Jadi aku belum lihat guys, ini kira-kira siapa gitu ya guys. Jadi pas aku lihat storynya Amel ini belum lihat lagi next storynya gitu ya. Jadi nanti kita kepoin bareng-bareng ya guys, tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, jadi seperti biasa kita kepoin Instagramnya Amel ya guys. Jadi kita buka Instagram dulu. Ada postingan dari temen aku. Oke guys, jadi kita buka Melanilia ya guys. Nah, ini kan yang kemarin udah aku bahas ya guys. Jadi di foto ini Amel bener-bener auranya aura almarhumah Nike banget ya guys. Dan juga ada captionnya kenangan ya guys. Dan seolah-olah ini kita tuh kembali diajak untuk flashback ya guys ke zaman dimana almarhumah Nike ini mengalami kecelakaan ya guys. Dan ini kan pas banget nih ya, backgroundnya ini adalah mobil yang kayak bekas kecelakaan gitu ya guys. Jadi kacanya pecah gitu ya guys. Dan kayaknya ini bener-bener agak-agak horor gitu ya guys. Tapi kalau misalnya modelnya ini Amel, ini bakalan apa ya, jadinya berubah menjadi suatu keindahan gitu ya guys, asik. Karena kan modelnya ini cantik ya guys, cute banget gitu ya, dan pastinya mirip dengan almarhumah Nike ya guys. Pokoknya no debat ya guys, Amel ini benar-benar seperti reinkarnasinya banget ya guys. Jadi kalau menurut aku ada yang bilang katanya stop halu lah, terus juga ngeracunin subscriber lah apa gitu ya, emang lu siapa gitu. Dan menurut aku sah-sah aja sih kalau kita ngomongin atau ngebahas untuk dibikin konten gitu ya guys tentang Amel gitu. Orang kitanya suka Amel gimana dong gitu kan, ya nggak sih? Ya dong, pasti dong, kedong dong. Aduh, jadi ngelawak ya. Oke guys, jadi ya intinya sih kalau aku pribadi ya guys, ya orang aku sukanya sama Amel ya guys. Nih Amel orangnya. Kalau menurut aku sih ya, aku pribadi ya guys, aku lebih suka atau lebih terobati rindunya gitu ya dengan kehadiran orang yang fisiknya mirip gitu dengan almarhumah Nike ya guys. Kalau misalnya suara kan ya memang aku akui gitu ya guys, Resa ini suaranya mirip ya dengan almarhumah Nike, tapi aku lebih suka gitu ya dengan Amel ya guys. Aduh gatel. Karena ya kayak gitu guys, karena fisiknya ini menurut aku lebih mengobati rasa rindu gitu ya guys. Kalau suara kan mungkin bisa ngedengerin MP3 atau misalnya bisa nonton dari YouTube dari YouTube ya guys. Maksudnya ini suara dari almarhumah Nike yang originalnya gitu ya guys. Tapi kan setiap orang punya selera masing-masing ya guys. Kalau misalnya mereka ini suka sama Resa, it's okay. Itu mungkin ya karena mereka mengidolakan gitu ya guys. Dan kalau misalnya aku sukanya Amel, ya kenapa harus diatur-atur gitu untuk ini katanya harus bahas Resa juga ya guys. Tapi kan aku waktu itu pernah ngebahas ya dua-duanya ya guys. Dan walaupun aku di situ nggak ngebanding-bandingin keduanya, tapi di situ fans dari yang akunya fans, menurut aku itu yang saling menjatuhkan itu yang akunya fans ya guys. Jadi sebenarnya mereka itu adalah haters dari salah satu Amel ataupun Resa ya guys.
Jadi ya daripada bikin ribut gitu ya guys, ya udah aja gitu aku fokus ke Amel ya guys. Aku nggak munafik gitu ya guys, karena kan aku lebih cinta damai dan juga memang aku lebih sukanya Amel gitu ya guys. Dan karena kan subscriber aku juga kebanyakan fansnya Amel, jadi ya aku sih ngikutin ini aja gitu, ngalir aja ya guys. Dan insya Allah sih aku nggak bakalan berpaling ke yang lain gitu ya guys, karena aku udah nyamannya yang ngebahas Amel gitu, karena suka aja guys. Jadi nggak usah ngatur-ngatur gitu, dan jangan sok tahu ya guys, karena yang tahu diri aku sama channel aku ini ya aku sendiri guys. Jadi ya nggak perlu lah kayak gitu ya, apalagi kalau ujung-ujungnya menjatuhkan ya guys. It's okay kalau misalnya dia cuma kayak ngasih kritikan atau saran atau apa gitu ya guys, kayak saran membangun gitu ya. Karena aku juga guys, jujur aja nih ya, aku punya teman konten kreator juga nih guys ya. Jadi mereka ini ngebahas Resa, dan aku kan ngebahas Amel ya guys. Kita pernah ya cerita-cerita kayak gitu, kenapa sih nggak bahas Resa aja, katanya kan banyak tuh yang rame gitu ya. Tapi kan nggak semuanya ini loh, maksudnya nggak semua channel itu ngebahas Resa itu rame. Dan juga intinya sih ya kenyamanan aja ya, karena dulu aku juga pernah sih ngebahas Resa gitu. Cuma kan karena kebanyakan fansnya Amel, jadi ya aku lebih pilih yang banyak ininya gitu ya, karena subscriber aku kan kebanyakan Amel gitu ya guys. Intinya kayak gitu, dan juga memang aku sukanya ngebahas Amel gitu ya guys. Jadi ya jangan inilah gitu, jangan saling memprovokasi gitu, apalagi saling menjatuhkan kayak gitu, jadinya panjang lebar ya guys. Oke, lanjut ya guys. Jadi aku kemarin baru aja lah pokoknya, kayaknya hari ini deh aku lihat postingan instastorynya Amel guys. Jadi di sini ada Amel tuh kayak lagi diboncengin gitu ya guys, dan ini nggak tahu cowok atau siapa gitu ya guys. Pokoknya kita lihat ya. Oh ini dari awal ya guys, karena aku pokoknya intinya dari awal aja deh. Ini aku ngebukanya ya guys, karena dapatnya yang postingan pertama. Oke, di sini Amel ketikannya, hari demi hari, tahun demi tahun aku selalu mencoba hal baru di hidupku, tapi itu tidak membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku kehilangan diriku karena mencoba menjadi sosok orang lain yang sempurna seperti banyak orang mau. Saya seperti itu. Tidak apa, karena mereka aku belajar suatu hal yang baru, katanya guys. Terima kasih, aku keep on fighting. Oke. Kamu nggak sendiri, hey, aku di sini. Oke, jadi ini kata-kata motivasi dari Amel ya untuk dirinya sendiri ya guys. Jadi ya sepertinya kalian tahu ya guys apa yang dimaksud sama Amel gitu ya. Jadi dari kemunculan Amel ya, keviralan Amel ini kan pastinya banyak banget yang berharap Amel ini bisa nyanyi seperti almarhumah Nike ya guys. Tapi ternyata kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya guys. Tapi aku tetap salut gitu ya guys. Maksudnya Amel ini, walaupun Amel basicnya bukan penyanyi ya guys, dan Amel juga belum pernah sama sekali kayak olah vokal gitu ya. Maksudnya Amel ini nggak pernah belajar vokal, tapi Amel ini mencoba untuk bernyanyi untuk kalian semua ya guys, yang meminta Amel gitu ya untuk menghiburnya gitu. Katanya nggak apa-apa Mel, suaranya nggak mirip sama almarhumah Nike, yang penting kamu bisa nyanyi. Tapi setelah Amel menyanyi, orang-orang yang suka banget ya mencari-cari kesalahan ya, mencari celah di mana sih gitu kekurangan Amel kayak gitu kan. Jadi mereka ini kayak gitu guys, banyak yang membuli gitu ya, menghujat dan sebagainya ya guys. Harusnya sih mereka ini bersyukur gitu ya, requestan mereka ini dikabulkan gitu ya sama Amel. Tapi apa yang dilakukan sama Amel ini kayaknya salah aja gitu di mata mereka ya guys. Jadi seperti itu ya, apalagi setelah kemunculan Resa ya. Jadi ini benar-benar menurut aku kayak jadi senjata banget gitu ya buat mereka untuk menjatuhkan Amel ya guys. Padahal kan mereka ini ya, Amel sama Resa ini sebenarnya mereka ini akur-akur aja gitu ya guys. Cuma yang ngakunya fans ini yang selalu membesar-besarkan ya guys. Jadi sebenarnya sih fans juga ada dua macam ya guys. Yang pertama kan fans yang kayak
fans yang baik sih, menurut aku fans yang baik gitu ya guys, dan juga punya etika yang baik gitu ya, attitude yang baik. Mereka ini kalau misalnya mereka mengidolakan salah satu dari Amel ataupun Resa, mereka nggak akan menjatuhkan idola orang lain gitu ya guys. Jadi seperti itu ya. Yang kedua ini fans yang selalu selalu menyanjung idola mereka, dan juga tapi mereka ini menjatuhkan idola orang lain kayak gitu guys. Kalau misalnya haters mah ya udah pasti mereka cuma bisanya memprovokasi ya guys. Jadi ya seperti itu ya guys. Jadi fans ini ada macem-macem ya karakternya ya guys. Dan aku pribadi sebetulnya ya guys, aku fans almarhumah Tenika ya guys. Tapi setelah kemunculan Amel, aku jadi suka gitu sama Amel ya guys, karena Amel ini mirip banget gitu ya, dan mengobati rasa rindu. Dan aku juga nggak memungkiri kalau kalau Resa ini suaranya memang mirip gitu dengan almarhumah Tenika, tapi aku nggak pernah membandingkan keduanya guys. Dan aku juga nggak ada kayak nyinyir atau menjatuhkan salah satu dari mereka ya guys. Jadi aku sih netral aja gitu ya guys. Yang penting aku fokus ke Amel, tapi aku nggak belibet lagi ngomongnya. Tapi aku nggak menjelek-jelekan pihak lain gitu ya guys, karena kan ya namanya manusia gitu ya, pasti punya pilihan ya guys. Lanjut, kok panjang ya ini, berapa menit guys? Terus ada lagi, tak perlu terlalu takut akan penilaian buruk dari manusia, sedangkan manusianya sendiri tak luput dari penilaian Tuhan. Bener banget guys. Ya seperti yang seperti kata-kata motivasi ini ya guys. Jadi ya buat apa gitu yang ngurus buat apa terpengaruh dengan omongan-omongan orang ya guys, yang menjelek-jelekan kita gitu ya, karena kan yang tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu ya guys. Jadi ya be yourself aja gitu, be myself, be yourself lah gitulah. Lanjut, maaf kalau aku alay, kedepannya aku akan lebih alay lagi. Aduh, ada aja nih sempet-sempetnya yang ngelawak Amel ini. Nah ini Amel sama siapa nih? Hai bestie katanya, Shofi Ramadanti. Oh, ini teman sekolahnya kali ya guys, bener gak sih? Sotoy banget, sotoy banget ya. Lanjut. Nah ini dia nih guys yang aku omongin. Ini aku pikir Kang Grab. Aku enggak ya bestie lagi. Enggak ya guys, ini aku bercanda gitu ya. Ini kayak kalau dari belakang sepertinya cowok gitu ya, cowok yang cool gitu ya, ganteng gitu kan guys. Nah ini kita lihat nih guys, siapa ya kira-kira. Oh ini lagi jalan gitu boncengan ya, naik motor. Itu yang di story sebelah bukan cowok lah guys, itu kafe, hahaha katanya. Ini orangnya. Aduh, kita kena prank nih guys ya. Aku pikir ini cowok. Oh, aku kaget kan ya pas lihat storynya Amel. Wah, si Amel nih sama cowok siapa nih gitu kan. Asik nih buat bahan konten gitu kan. Ternyata oh. Oke. Tuh kafe bukan cowok ya, mohon maaf katanya. Aduh, udah mah kafenya kan tomboy ya guys, terus pakai helm gitu full face ya, terus boncengin Amel dikira cowok ya. Ada-ada aja nih. Oke, yaudah berarti ini Amel masih jomblo ya guys. Jomblo nggak sih? Yang cowok pasti masih punya kesempatan nih guys. Oke, ada lagi. Oh. Oke guys, terus sorry suaranya nenek guys. Ini katanya gak usah manja, oke. Ya, jatuh, jangan pilih, sakit, sembuhin lu bersih. Mulai hari ini, jangan kata orang yang tahu harganya lo. Oke guys, kata-katanya bener banget ya guys yang terakhir tadi. Sorry itu nenek guys, jadi hola, tinggilah. Oke guys, mungkin gitu aja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Sorry kalau misalnya agak panjang ya guys ngebahasnya, soalnya kan banyak yang diomongin gitu ya.
Dan pokoknya kita support terus Amel ya guys. Pokoknya jangan pernah menyerah. Pokoknya sukses terus buat kita semua ya guys. Dan thank you for watching ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye bye.